Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nosir Kurniasi, kita akan belajar PPKN. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai hakikat bangsa dan negara. Pada pertemuan kita pertama, kita akan membahas tentang pengertian bangsa. Yang kedua tentang unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang ketiga pengertian negara, yang keempat unsur-unsur terbentuknya negara, dan yang terakhir adalah proses terjadinya suatu negara. Kali ini kita akan membahas tentang lebih ke proses terjadinya negara secara alami. Oke, kita lihat gambar berikut ya. Apa yang kita lihat dari sini? Ada orang-orang dengan pakaian yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda. Ya, ini adalah bangsa-bangsa di negara, di dunia maksudnya ya. Pengertian bangsa secara umum, setelah kita lihat gambar tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa adalah sekelompok orang yang berada dalam wilayah yang sama, yang merasa memiliki perasaan senasib yang sama, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama, dan memiliki keinginan yang sama untuk bersatu. Kemudian pengertian bangsa secara sosioantropologis, bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, di mana setiap anggota masyarakat tersebut merasa sebagai satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Sedangkan secara politis, bangsa bisa diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama, yang tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi. Dari pengertian bangsa tadi, kita bisa lihat bahwa unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa itu ada suku bangsa, ya, suku bangsa atau persekutuan masyarakat. Kemudian ada agama, ada kebudayaan, dan ada bahasa. Nah, unsur-unsur tersebut mencerminkan identitas nasional suatu bangsa. Nah, sekarang pengertian negara. Apa sih negara itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kemudian pengertian yang kedua menurut KBBI, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, yang mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, dari pengertian tersebut ya, bisa kita simpulkan unsur-unsur pembentuk negara. Nah, ada unsur pokoknya di sini, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, ya. Kenapa harus ada rakyat? Negara tanpa rakyat tidak bisa dibilang suatu negara, ya, karena nggak ada penduduknya, ya. Nah, rakyat tersebut itu mendiami suatu wilayah, Jadi suatu negara harus ada rakyat, harus ada wilayah, itu mutlak harus ada. Kemudian yang ketiga yang harus ada itu adalah pemerintah yang berdaulat. Ada rakyat, ada wilayah, kalau nggak ada pemerintahannya, nggak ada yang mengaturnya, tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara. Next. Kemudian selain unsur pokok tadi, ada unsur tambahan atau unsur deklaratif ya, yang kita sebut sebagai unsur deklaratif, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Apa pengakuan de facto? Pengakuan de facto itu adalah pengakuan suatu negara lain terhadap negara ya, secara fakta, kenyataan bahwa negara itu ada. Ya, misalnya begini. Singapura mengakui adanya negara Indonesia. Buktinya apa? Singapura melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Itu artinya bahwa negara Indonesia itu ada. Singapura mengakui negara Indonesia. Itu secara fakta.
ya, pengakuan de facto. Kemudian yang kedua, pengakuan de jure. Jadi negara itu diakui oleh hukum internasional, ya. Pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Nah, misalnya apa? Indonesia berada di PBB, gitu, ya, ikut organisasi PBB. Itu artinya bahwa Indonesia secara resmi, ya, diakui oleh dunia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang proses terjadinya suatu negara, ya. Jadi di sini terbentuknya suatu negara dapat dibedakan melalui 3 proses. Yang pertama itu secara alamiah, kemudian yang kedua secara faktual, dan yang ketiga secara teoritis, ya. Di sini Ibu akan menyampaikan secara alamiah dulu, ya. Oke, jadi proses terjadinya negara secara alamiah, ya. Yang pertama tahapnya adalah persekutuan masyarakat atau suku. Jadi merupakan kehidupan manusia yang diawali dari keluarga, dari lingkungan kecil sebuah keluarga, kemudian ada keluarga lain dan berkumpul menjadi satu suku, ya, menjadi satu persekutuan masyarakat. Kemudian tahap kedua kerajaan ini berawal dari mana? Dari suku-suku, ya. Kemudian dari suku satu memperluas wilayahnya, ya, menguasai suku lain, dan akhirnya terjadi perkumpulan beberapa suku, akhirnya membentuk satu kerajaan dan dipilih satu pemimpin di situ yang disebut sebagai raja. Kemudian negara, tahap yang dimulai dari negara dipimpin oleh raja yang absolut, tadi kerajaan, ya. Di mana rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan pemerintah raja. Akhirnya karena keabsolutannya itu timbul kesadaran dan keinginan rakyat, akhirnya menjadi negara demokratis, ya, yang memegang pemerintahannya sendiri. Dan akhirnya seperti negara Indonesia ini yang dulu awalnya kerajaan-kerajaan, akhirnya sekarang menjadi negara demokratis yang mempunyai presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi sekian penjelasan Ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.